Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muftatihatul Ulia dengan NIU 5385571. Nah, adapun pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan laporan data proyek metode analisa grafik. Nah, adapun data yang saya gunakan itu merupakan data untuk percobaan bandul matematis untuk mencari nilai percepatan gravitasi. Adapun nilai data yang variabel-variabel yang saya gunakan itu ada nilai variasi dari panjang tali, kemudian nilai dari periode dari bandul matematis yang berayon. Nah, adapun untuk pengolahan data yang saya menggunakan dua pendekatan, yaitu menggunakan pendekatan linearisasi, yaitu linearisasi dan menggunakan metode regresi biasa. Nah, adapun penurunan persamaan matematisnya itu adalah pada awalnya hubungan antara T dan L itu adalah T sama dengan 2pi akar L dan G. Dari persamaan secara teori, kita dapat memahami bahwa hubungan antara periode dengan panjang tali itu memiliki hubungan yang kuadratis. Nah, adapun pada pendekatan pengolahan data untuk pendekatan pertama, saya melakukan plot data mentah periode terhadap L secara langsung. Jadi kita langsung menggunakan nilai T dan L sehingga nantinya akan memperoleh nilai persamaan Y sama dengan A kali X pangkat setengah, dengan A itu merupakan suatu konstanta yang mengandung nilai G sehingga nilai G nya dapat diperoleh nantinya. Adapun nilai X itu merupakan nilai dari panjang tali yang memiliki pangkat setengah. Selanjutnya dari nilai A ini kita akan memperoleh nilai G, dengan G nantinya dapat kita peroleh dari persamaan 2pi per M dipangkatkan 2. Nah, adapun pada pendekatan kedua adalah kita melakukan proses linearisasi. Caranya adalah dengan melakukan pengkuadratkan pada kedua ruas, melakukan kuadratisasi pada kedua ruas sehingga kita akan memperoleh persamaan garis lurus Y sama dengan MX seperti ini. Dengan Y itu merupakan nilai T kuadrat dan X itu merupakan nilai L. Nah, nantinya kita akan memperoleh dengan kita melakukan plot grafik, kita akan memperoleh gradien yaitu M yang di dalam gradien tersebut mengandung nilai konstanta G, sehingga nilai G-nya itu nanti kita bisa peroleh yaitu dari G sama dengan 4pi kuadrat per M. Nah, adapun prosesnya itu nanti saya membuat dua buah grafik, yang pertama dengan menggunakan software Excel dan yang kedua dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, untuk data awal saya olah dengan melakukan plot langsung antara nilai T dan nilai L. Dari grafik ini bisa dilihat teman-teman untuk hubungan antara T dan L itu memiliki hubungan yang kuadratis, yaitu Y kita akan peroleh persamaan garis Y sama dengan AX pangkat Y sama dengan AX pangkat setengah. Nah, seperti persamaan berikut. Untuk R square-nya kita dapat peroleh 0,9934. Nah, adapun untuk yang menggunakan yang bagian ini itu masih menggunakan software Excel. Yang kedua adalah dengan melakukan proses sebelum itu untuk penggunaan software bahasa pemrograman Python juga diperoleh persamaan garisnya itu Y sama dengan AX pangkat setengah berikut ini, dengan nilai R-nya untuk Python tidak ditampilkan untuk nilai R square-nya. Nah, adapun untuk langkah pendekatan linearisasi itu kita melakukan memplot antara data T kuadrat terhadap nilai L, sehingga nanti kita akan memperoleh data MX plus C. Dari grafik yang kita peroleh ini, dari data persebaran datanya kita dapat mengetahui hubungan antara T kuadrat dengan L itu memiliki hubungan yang berupa garis lurus, sehingga persamaan garisnya kita akan memperoleh persamaan garis lurus yaitu MX Y sama dengan MX plus C. Adapun untuk software Excel kita memperoleh persamaannya adalah Y sama dengan 3,9328X plus 0,1108 dan R square-nya adalah 0,9921. Adapun untuk yang Python itu juga diperoleh hubungan data antara T kuadrat dan L berupa garis lurus dengan persamaannya itu adalah 3,9 Y sama dengan 3,93 tambah 0,11. Selanjutnya pada pembahasan, untuk proses linearisasi kita akan memperoleh persamaan berikut ini, sehingga nantinya kita akan memperoleh nilai G seperti ini, yaitu G sama dengan 4pi kuadrat per M. Dengan nilai gradien kita masukkan, kita akan memperoleh nilai G nya sebesar 10,03825. Adapun untuk nilai ketidakpastian dari percepatan gravitasinya, kita menggunakan rumus delta G sama dengan G kali delta M per M. Dengan delta M plus delta M itu merupakan nilai gradien yang kita peroleh dari program Excel, yaitu dengan menggunakan program data di analisis data, yaitu regresi linear. Nah, dengan memasukkan nilai-nilainya kita akan memperoleh delta G nya sebesar 0,297704, sehingga nilai G plus minus delta G nya itu adalah sebesar 10 plus minus 0,3. Adapun
pada pendekatan yang kedua, itu dengan memplot langsung data T terhadap L, kita akan memperoleh persamaan garisnya Y sama dengan 2,0122 X pangkat 0,4854. Nah, ini itu untuk persamaan ini diperoleh dengan menggunakan program Excel ya. Nah, adapun nilai Y ini itu menunjukkan nilai periode dan nilai X itu menunjukkan nilai panjang tali. Adapun nilai pangkat ini itu mendekati nilai 0,5 alias itu sudah mendekati dengan nilai pangkat dari panjang tali secara teori. Kan secara teori nih pangkat dari nilai L atau panjang tali kan setengah, dan yang kita peroleh itu sebesar 0,4854 ya, which is dia itu mendekati nilai setengah. Jadi sudah sesuai dengan secara teori apabila kita melakukan plot langsung antara nilai T terhadap nilai L. Nah, adapun untuk mencari nilai percepatan gravitasinya adalah kita memanfaatkan nilai 2,0112 dengan G itu sama dengan 2pi per A, dengan A itu nilainya adalah 2,01122. Dengan memasukkan semua nilainya kita akan peroleh nilai G sama dengan berikut ini. Nah, adapun untuk nilai delta G nya itu adalah kita menggunakan formula G kali delta A per A. Adapun A plus minus delta A kita memperoleh dengan melakukan linearisasi terlebih dahulu dari persamaan ini, sehingga kita akan memperoleh nilai ketidakpastian dari delta A nya. Proses linearisasi dengan melakukan menerapkan logaritma terhadap kedua ruas, sehingga kita akan memperoleh nilai delta A nya. Nanti akan diperoleh persamaan garis lurusnya, sehingga dengan memasukkan semua nilainya kita akan memperoleh nilai delta G itu sebesar 0,04531, sehingga nilai G plus minus delta G untuk dengan menggunakan bahasa pendekatan menggunakan program Excel diperolehlah 9,75 plus minus 0,04. Nah, adapun saat menggunakan program Python ini memiliki persamaan yang dengan nilai yang sedikit berbeda dari penggunaan Excel, yaitu persamaan garisnya adalah Y sama dengan 2,0106 X pangkat 0,4826, di mana Y itu masih sama, yaitu nilai periode, dan nilai X ini merupakan nilai variasi dari panjang tali. Dan bisa teman-teman lihat di X ini masih pangkat 0,4826 yang mendekati nilai 0,5, yang mana ini menunjukkan kalau pemplotan ini sesuai dengan teorinya, yaitu pangkat dari nilai L itu pangkatnya adalah setengah, dan dengan variabel konstanta 2,0106 ini itu mengandung nilai G yang kita bisa manfaatkan untuk mencari nilai G nya. Dengan memasukkan semua nilainya kita akan memperoleh nilai G sebesar 9,76581. Adapun untuk delta G nya itu masih sama caranya, yaitu G kali delta A per A dengan A plus minus delta A nya adalah sebagai berikut. Nah, dengan memasukkan semua nilai kita akan memperoleh delta G nya adalah 0,04538. Adapun untuk persamaan untuk G plus minus delta G yang kita peroleh untuk Python itu 9,76 plus minus 0,04. Nah, apabila kita tinjau dengan nilai R square-nya untuk pendekatan secara teori, yaitu pendekatan regresi biasa, lebih mendekati nilai 1 dibandingkan dengan menggunakan pendekatan linearisasi. Bisa kita lihat kembali untuk yang garis lurusnya dengan melakukan linearisasi R square-nya adalah 0,9921. Nah, adapun untuk yang kita melakukan regresi biasa itu sebesar 0,9934, yang mana nilai R square dari regresi biasa itu lebih mendekati 1 dibandingkan dengan menggunakan proses linearisasi. Artinya apa? Dengan diperolehnya hal tersebut, hal ini menandakan bahwa metode tersebut, metode regresi biasa itu lebih sesuai dengan untuk menggambarkan model regresi terhadap data yang diperoleh dari eksperimen. Nah, adapun apabila kita meninjau dari nilai percepatan gravitasi yang kita peroleh dari masing-masing dua pendekatan metode itu, kita kalau kita meninjau dari referensinya ya, nilai percepatan gravitasi bumi hasil dari eksperimen Bandul matematis itu sebesar 9,6 plus minus 0,3 meter per second kuadrat. Nah, dari data tersebut, dari nilai ini apabila kita bandingkan dari masing-masing nilai G dari nilai G ini, kita tahu bahwa nilai percepatan gravitasi yang lebih mendekati nilai referensi itu adalah nilai dari hasil pendekatan secara teori atau menggunakan metode regresi biasa dibandingkan dengan nilai percepatan gravitasi yang diperoleh atau dianalisis dengan menggunakan metode linearisasi. Nah, dari penjelasan saya sebelumnya dapat kita simpulkan
bahwa nilai percepatan gravitasi untuk pendekatan dengan metode linearisasi adalah sebesar 10 plus minus 0,3. Nah, ada meter per second kuadrat. Adapun untuk yang pendekatan teori atau secara regresi biasa dengan menggunakan program Excel, itu nilai percepatan gravitasinya sebesar 9,75 plus minus 0,04, dan adapun untuk program Python-nya itu sebesar 9,76 plus minus 0,04 meter per second kuadrat. Dan dapat disimpulkan bahwa metode pendekatan regresi biasa atau secara teori itu lebih sesuai dalam menggambarkan model regresi terhadap data yang diperoleh dari eksperimen. Oke, itu saja untuk penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.